Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Saat ini kita akan mengikuti ibadah guru dan karyawan Komplek Penabur Kota Modern yang terakhir di tahun ajaran ini, tahun 2019-2020. Kita patut bersyukur atas pernyataan Tuhan, di mana selama 1 tahun ajaran ini ada begitu banyak suka dan duka yang sudah kita lewati. Itu semua bukan karena kekuatan kita, tetapi itu semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kita, saya ajak Bapak Ibu untuk menyiapkan hati dan pikiran untuk sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini. Tema ibadah kita hari ini adalah God Cares About You. Dengan firman Tuhan diambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8 yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Peter Abednego dari GKI Sumbawa Besar. Sebelum kita memasuki ibadah, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengambil waktu saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak Ibu, mungkin saat ini kita sedang mengalami masa-masa yang sulit. Negara kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang mungkin membuat kita merasa takut, merasa khawatir, dan juga merasa sedih. Ada begitu banyak korban dari pandemi ini, dan juga ketakutan kita juga terjadi karena adanya pembatasan-pembatasan sosial dan juga relasi kita dengan orang-orang yang kita kasihi. Tapi di atas rasa takut itu Bapak Ibu, mari kita meyakini bahwa Tuhan punya kuasa atas segala hal. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Seperti lagu pujian penyembahan yang akan kita nyanyikan bersama, mari kita nyanyikan lagu pujian penyembahan Pelangi Kasih-Nya. Coba
Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kembali boleh kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa di dalam surga untuk persekutuan indah yang boleh kami alami hari ini. Di saat kami berjarak tetapi tidak mempengaruhi dan mengurangi hikmat serta sukacita kami untuk kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam ibadah virtual yang dilakukan di Komplek Penabur Kota Modern. Kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan, agar ibadah ini dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya boleh berjalan dengan baik, seturut dan sekehendak-Mu. Berkati juga untuk persiapan-persiapan yang sudah dilakukan untuk liturgos, pemandu pujian, ataupun pendeta yang akan menyampaikan firman-Nya nanti. Hanya ke dalam tangan kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita sampai pada pembacaan Mazmur. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikianlah Mazmur. Bapak Ibu, di dalam keseharian kita, mungkin kita sering mendukakan hati Tuhan. Mari kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita, sehingga kita dilayakkan menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita menyanyikan satu lagu pujian pengakuan dosa, Jiwaku Terbuka. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa pengakuan dosa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh belas kasihan, pada saat ini kami semua datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah pada saat ini kami boleh mengakui segala dosa dan kesalahan kami kepadamu. Bapa di sorga, kami sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Bapa, ampuni kami kalau kami sering tidak bersyukur, sering bersungut-sungut, apalagi pada saat ini, di tengah-tengah kondisi, situasi yang sangat tidak nyaman untuk kami, di tengah-tengah pandemi COVID-19. Di mana ini terjadi di negara kami maupun di seluruh dunia. Bapa, ampuni kami, karena saat-saat ini kami merasa tidak nyaman, sehingga kami bersungut-sungut, kami kurang bersyukur, bahkan kami merasa
bosan, jenuh, dan capek, sehingga kami merasa bahwa semuanya ini terasa berat, Bapa. Ampuni kami, Bapa, kalau kami seringkali tidak mendengarkan perintah-Mu, seringkali kami melalaikan penyertaan-Mu, sehingga dalam kondisi saat ini kami kurang merasa bersyukur. Ampuni kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, tolonglah kami, biarlah Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena seringkali kami egois, tidak memperhatikan orang lain, bahkan teman-teman sekerja kami, maupun orang-orang yang ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Engkau yang penuh kasih mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, bagi kita yang sudah sungguh-sungguh mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran akan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian Apapun Juga Menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya melindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Shalom, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Peter Abednego. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami menanti sabda-Mu, dan dengan roh yang daripada-Mu, yang menolong kami, agar kami boleh mengerti akan kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada kesempatan saat ini, kita akan merenungkan bacaan firman Tuhan dari Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku?
Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saat ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu God cares about you. Tuhan peduli akan dirimu. Setiap kita dapat mengalami rasa takut dan khawatir dalam hidupnya. Jika saat ini kita berhadapan dengan wabah COVID-19, ada begitu banyak kekhawatiran. Takut akan sakit, takut mengalami krisis ekonomi, dan banyak hal. Di tengah kekhawatiran dan rasa takut yang terjadi, kita membutuhkan sebuah kekuatan di mana kehidupan kita dapat dikuatkan. Dalam Mazmur pasal 121, ini merupakan Mazmur ziarah. Ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Israel mau beribadah ke Bait Allah di Yerusalem. Orang-orang Israel yang ada di berbagai daerah, setiap tahun seminimalnya 2-3 kali akan datang ke Yerusalem untuk beribadah. Di tengah perjalanan itu, ada begitu banyak tantangan, ancaman yang dapat mengancam mereka. Dan kemudian lagu ini dinyanyikan. Lagu ini juga dinyanyikan sebagai bentuk refleksi iman mereka, bahwa Tuhan menjaga, melindungi mereka. Ada beberapa ayat yang menarik yang mau kita lihat. Pertama, ayat yang ke-6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Apa maknanya matahari dan bulan? Itu mau menggambarkan bahwa penjagaan Tuhan itu hadir setiap waktu, baik di siang hari ataupun pada malam hari. Sepanjang waktu Tuhan menjaga dan melindungi. Yang kedua, di ayat yang ke-5. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Apa artinya tangan kananmu? Kenapa Tuhan tidak menjaga di sebelah kiri saja, bukan hanya di sebelah kanan? Di sebelah tangan kanan itu merupakan sebuah istilah. Sebelah tangan kanan itu merupakan sebuah istilah bahwa dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Tuhan yang akan menjaga umatnya, Ia dapat kita andalkan, kita dapat bergantung, dapat dipercaya. Sehingga ketika ada di dalam rasa khawatir, kita dapat mengandalkan pertolongan Tuhan, dan pencegahan Tuhan itu dapat diandalkan, dan kita dapat percaya, menaruh pengharapan. Dan di ayat yang keempat, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Apa juga maknanya tidak terlelap dan tidak tertidur? Kapan orang akan tidur? Orang tidur kalau merasa lelah, energinya habis. Kalau energinya seseorang habis, maka butuh tidur untuk memulihkan tenaganya. Jadi kalau di sini dikatakan sungguhnya tidak tertidur dan tidak terlelap penjaga Israel, artinya penolong kita, yaitu Tuhan, memiliki kekuatan dan kuasa yang tanpa batas. Sehingga dari ayat 4, 5, dan 6 kita dapat melihat sebuah kesimpulan. Tuhan yang menjaga umatnya sepanjang masa, dapat diandalkan kapanpun, tanpa halangan, tanpa batas, dengan kekuatan yang tidak terbatas juga. Di dalam Mazmur pasal 121 ini, kata penjaga atau menjaga muncul sampai 6 kali. Artinya kata menjaga atau penjaga itu begitu penting. Sebuah lagu di dalam Kidung Jemaat nomor 438 juga menekankan tentang pentingnya refleksi akan pertolongan Tuhan yang menjaga. Kidung Jemaat 438, apapun juga menimpamu. Saya rindu untuk bernyanyi buat kita semua. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu.
naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Kisah yang menarik di balik lagu ini. Lagu ini ditulis oleh seorang pendeta, Walter Martin. Suatu kali sang pendeta diminta untuk berkhotbah di sebuah tempat yang jauh. Dia biasanya mengajak istrinya untuk menemani dia berkhotbah. Pada suatu kali ketika si pendeta ini bersama istrinya akan pergi berkhotbah, sang istrinya sakit. Dan ketika sakit, si pendeta ini berpikir, kalau saya tetap melanjutkan berkhotbah, saya harus meninggalkan istri saya. Kalau saya memilih untuk menjaga istri saya, bagaimana dengan umat? Berarti saya harus meninggalkan. Di tengah situasi bingung seperti itu, anaknya berkata kepada sang ayah, "Papa, bukankah Tuhan akan menjaga ibu? God take care of you. God take care ibunya." Dengan ucapan sang anak itu kepada ayahnya, sang ayah diingatkan bahwa dia dapat mengandalkan Tuhan yang akan menjaganya. Pendeta Walter Martin ini kemudian dia berkhotbah, dia pergi, ya. Dan ketika malam hari pulang, istrinya dalam keadaan yang semakin baik. Setelah peristiwa itu kemudian sang pendeta menuliskan menjadi sebuah lagu, dan istrinya, si Villa Martin, mengubahnya menjadi lagu yang tadi kita menyanyikan. Apapun juga yang menimpamu, Tuhan menjaga. Tuhan yang dapat diandalkan, Dia juga yang akan menjaga. Oleh karena itu, lagu tersebut menjadi viral di masa pandemi wabah COVID-19 ini. Tuhan menjagamu. Setiap kita dapat mengalami khawatir. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya dapat mengalami khawatir di tengah wabah situasi seperti ini yang terjadi. Tetapi kita punya Tuhan yang dapat diandalkan. Dia adalah Tuhan yang akan menjaga, melindungi kita setiap saat. Dan kita dapat mengandalkan kepada Tuhan yang punya kuasa dan tenaga yang tidak terbatas. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara semua yang dikasihi Tuhan, berbicara soal menjaga dan penjagaan, saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu barang. Sebutkan satu barang, satu benda, di mana Anda pasti akan menjaganya baik-baik, dan Anda pasti akan membawa benda itu kemanapun Anda pergi. Benda apakah itu? Benda tersebut adalah handphone. Saya yakin banyak di antara kita, kalau mau tidur, handphonenya tidak jauh-jauh. Kemanapun Anda pergi, handphone pasti dibawa. Kalau handphone ini lupa atau ketinggalan, Anda pasti akan segera mencarinya, menjaganya baik-baik. Kalau handphone ini dijaga dengan baik-baik, kita ini seperti handphone. Kalau kita yang berharga adalah handphone dijaga baik-baik, Tuhan menjaga, melindungi kita. Seperti yang berharga ini, dijaga, dilindungi. Demikian juga dengan diri kita. Tuhan menjaga, melindungi kita setiap saat dan dapat diandalkan. Serahkanlah kekhawatiran dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan kapan saja. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, di dalam anugerah-Mu, kami senantiasa memohon penjagaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami hendak berdoa untuk kesehatan siswa-siswi, orang tua, dan segenap guru dan karyawan komplek Nabur Kota Modern. Tuhan, juga yang kiranya menolong kami dalam masa new normal ini, Tuhan. Ya, kami akan mempersiapkan model pembelajaran sehingga kami boleh mempersiapkan dengan kreatif, inovatif di dalam masa new normal ini. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk penerimaan siswa baru, baik dari jenjang TK sampai SMA.
Dan kiranya orang tua dapat tetap menyekolahkan meski dengan berbagai kekhawatiran. Dan kami pun boleh menyambut dengan hikmat Tuhan. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk bangsa dan negara dan juga tenaga medis yang tetap berjuang memerangi wabah COVID-19 ini. Kami pun juga Tuhan hendak berdoa untuk Jocelyn, kelas 2 SD, Nabur, Kota Modern. Tuhan yang menolong, menyembuhkan Jocelyn dengan kuasa anugerah yang dari Tuhan, sehingga kesembuhan itu dapat terjadi. Tuhan, inilah doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hendaklah dengan firman Tuhan kita semakin dikuatkan bahwa kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir akan apapun karena Tuhan beserta kita. Mari kita nyanyikan lagu pujian pengutusan El Shaddai. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Yang terhormat Bapak Pendeta Peter Abednego, Bapak Ibu Kepala Sekolah di semua jenjang, dan juga untuk semua Bapak Ibu Guru dan karyawan di Komplek Kota Modern Tangerang. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, salam sejahtera buat kita semua. Saat ini ibadah komplek yang terakhir untuk tahun ajaran 2019-2020. Dan yang teristimewa, ibadah ini kita laksanakan secara online.
hal yang tidak pernah kita duga sebelum-sebelumnya. Tetapi tentunya hal ini tidak mengurangi rasa persekutuan kita dengan sesama kita meskipun melalui online. Bapak Ibu, ada satu hal yang ingin saya sampaikan dengan ibadah online ini, yaitu yang saya rasakan selama kita mengikuti ibadah melalui rumah kita masing-masing. Ada satu hal yang saya amati pada diri saya dan keluarga saya, melalui ibadah ini kita lebih takut untuk melihat HP. Dan kalau di ibadah secara langsung kita masih curi-curi, tetapi di ibadah online ini rasanya saya belum pernah untuk melakukan hal itu. Dan satu lagi yang saya pesankan, bahwa masa PSBB itu yang kita alami hanyalah sekitar 2 bulan. Jika kita baca di Kitab Perjanjian Lama, Nabi Nuh telah mengalami selama 370 hari. Tentunya bukan waktu yang singkat, dan Tuhan Yesus telah melindungi Nabi Nuh untuk tetap beraktivitas. Dan juga satu hal lagi, Tuhan telah memberikan kita teknologi sehingga kita dapat tetap beraktivitas, tetap berkomunikasi dengan sesama kita. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang buat rekan-rekan sekalian, teman-teman dari TK sampai SMA. Kita bersyukur hari ini boleh melakukan ibadah komplek yang terakhir kali di tahun ajaran yang sekarang. Di sini saya selaku koordinator komplek mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Pak Peter yang boleh membawakan firman hari ini, lalu yang terhormat Pak Purnomo Sikit yang juga bisa menghadiri ibadah komplek selaku pengurus penabur yang memberikan juga penyegaran buat kami, sambutannya buat kami. Juga buat teman-teman yang hari ini melayani, terkhusus buat teman-teman dari SMA, tadi ada Pak Blessing, ada Pak Erik, ada Bu Evida, lalu ada Bu Ingrid, thank you untuk pelayanannya hari ini. Juga ada ibu-ibu ya, bukan bapak ibu, tapi ibu-ibu karena semua ibu-ibu kepala sekolah yang juga ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Ya, dari Bu Mati, Bu Ani, dan Bu Nani. Thank you buat tugas pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan teman-teman sekalian. Ya, teman-teman, saya cuma akan menyampaikan beberapa hal dari komplek ya. Yang pertama, mungkin tadi saya sudah sampaikan pertama kali, ini ibadah yang terakhir komplek. Lalu nanti berikutnya kita nggak tahu karena pandemi sampai kapan akan berakhirnya. Tapi kita terus senantiasa berdoa untuk cepat berlalu sehingga ibadah komplek kita akan kembali, bukan seperti virtual tapi kita kembali bersama-sama. Karena biasanya kalau ibadah komplek kita ada kebersamaannya dulu gitu ya sebelum ibadah komplek. Jadi kita mari berdoa buat semua itu. Lalu yang berikutnya adalah kita nggak tahu, kami dari kepala sekolah juga tetap menunggu regulasi dari BPK Penabur untuk next after pandemi, kapan masuknya. Yang jelas tahun ajaran baru tetap diputuskan oleh BPK Penabur akan dimulai tanggal 13 Juli tahun 2020 ya. Dan apakah nanti siswa hadir atau kita sebagai guru karyawan akan hadir di tahun ajaran baru, kita tetap mengikuti regulasi yang BPK Penabur sudah berikan buat kita semua. Kita yakin dan percaya BPK Penabur sudah punya strategi khusus sendiri untuk tahun ajaran yang mendatang. Jadi mari sama-sama kita menunggu dari BPK Penabur. Dan mungkin setelah ini teman-teman, setiap kita akan masih punya tugas lagi, disibukkan lagi dengan satu tugas lagi, yaitu mengantarkan anak-anak untuk bisa kenaikan kelas, baik TK, SD, SMP, SMA. Jadi masih ada tugas PR buat kita untuk mempersiapkan anak-anak naik kelas. Dan setelah mereka naik kelas, lalu Bapak Ibu juga punya libur. Dan kalau nggak salah di kalender pendidikan yang baru untuk guru karyawan itu masuk tanggal 7 bulan Juli 2020. Nah, nanti bentuknya seperti apa? Biarlah pimpinan sekolah akan mengatur. Untuk biasanya kan ada pembinaan guru gitu ya, akan diatur oleh kepala sekolah masing-masing. Mungkin itu yang boleh saya sampaikan dari selaku koordinator komplek pada hari ini.
Selamat menunaikan tugas akhir untuk anak-anak kita, peserta didik kita mengantarkan sampai pembagian rapot. Lalu kita terus berdoa dan penuh pengharapan bahwasanya Tuhan ngasih yang terbaik buat kita, dan tetap kita still kontak satu sama lainnya selaku warga penabur kota Moreland. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati kita semua.